Indra Kesuma alias Indra Kents menjalani sidang perdana di ruang utama Pengadilan Negeri Tangerang pada Jumat 12 Agustus pagi. Pria kelahiran 1996 tersebut mendengar dakwaan yang dilontarkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan. Ketua Majelis Hakim Rahman Raja Guguk memimpin sidang perdana Indra Kents beranggotakan Majelis Hakim Hengki Henry dan Lucky Rombot. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih Kak Mei. Benar sekali dapat dilaporkan langsung dari Kota Tangerang bahwa pada hari Jumat 12 Agustus 2022 kemarin, Indra Kesuma alias Indra Kents menjalani sidang perdananya atau sidang pembacaan dakwaan terhadap tindak pidana dilakukan oleh pria kelahiran tahun 1996 tersebut. Dari pantauan tribunjakarta.com, sidang berjalan di ruang sidang utama sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, diketuai oleh Majelis Hakim Rahman Raja Guguk, lalu Majelis Hakim anggota Hengki Henry, dan Lucky Rombot. Nah, dari sidang tersebut, Indra Kents atau terdakwa utama ini tidak dihadirkan secara offline, melainkan dihadirkan secara daring dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Nah, dari pembacaan dakwaan tersebut, dibacakan oleh 22 jaksa penuntut umum dari Kejagung yang saat itu membacakan dakwaan-dakwaan atau tindak-tindak pidana dilakukan oleh Indra Kents mengenai investasi bodong binomo pada tahun lalu yang sempat viral di media sosial. Nah, Indra Kents ini sendiri atau Crazy Rich Medan ini sendiri dikenakan pasal berlapis, yaitu diantaranya pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kemudian pasal 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian pasal 45A nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronika atau UU ITE, dan terakhir pasal 378 tentang kasus penipuan. Nah, Indra Kents sendiri memang sengaja tidak dihadirkan oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan karena alasan pemeriksaan dan juga alasan keselamatan dari terdakwa Indra Kents, karena memang saat 1-2 jam sebelum pelaksanaan sidang perdana Indra Kents ini, puluhan dari para korban binomo dari Indra Kents ini memang sempat menggeruduk Pengadilan Negeri Kota Tangerang karena ingin menuntut hak-hak mereka dan juga ingin meminta uang-uang mereka dikembalikan secara adil oleh Pengadilan Negeri Tangerang ataupun juga oleh terdakwa binomo Indra Kents. Namun karena dari alasan keselamatan dan juga alasan dari terlaksanakannya sidang secara tertib dan juga aman, Indra Kents ini sengaja tidak dihadirkan oleh Kejari Tangerang Selatan dan hanya dihadirkan secara online dari Rutan Salemba. Nah, memang para puluhan korban dari Indra Kents ini melaksanakan demo dengan cara memasangkan berbagai macam atribut seperti spanduk dan juga baju-baju dan poster-poster dari Indra Kents yang dicoreng, kemudian dengan kata-kata yang sedikit kasar karena memang mereka merasa ditipu dan sudah merugi hingga ratusan juta, bahkan ada sampai rugi miliaran rupiah. Nah, pendemo ini meminta kalau mereka itu atau si pengadilan negeri ini mengadili dan juga mendakwakan hukuman secara adil kepada Indra Kents karena memang dinilai sangat merugikan banyak masyarakat dari seluruh Indonesia, terutama dari Jabodetabek. Nah, informasi yang dari tribunjakarta.com himpun, Indra Kents ini telah merugikan sebanyak 108 orang dengan total kerugian mencapai 73,1 miliar rupiah, dan juga penyidik dari Kejari Kota Tangerang Selatan telah menyita beberapa dokumen digital, juga dokumen tertulis atau elektronik, juga ada 2 mobil mewah dari Indra Kents, yaitu mobil Tesla dan juga mobil Ferrari. Juga ada 3 rumah yang setelah disita, 12 jam tangan mewah, dan total uang 1,64 miliar rupiah yang disita oleh Kejari Tangerang Selatan sebagai barang bukti saat kasus persidangan yang menimpa Indra Kents tersebut. Begitu rekan Mai yang dapat dilaporkan dari Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega Alfreda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Indra Kents. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari jaksa penuntut umum ya,
Kasasi itu ada berbagai macam, ada 3 jenis yang kita ajukan terkait dengan kompetensi dan terkait dengan dakwaan tidak dapat diterima. Terkait dengan kompetensi relatif itu kita mengajukan kenapa? Karena jumlah saksi yang bertempat tinggal di Jakarta, wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, dan Pusat, itu berjumlah 26. Sedangkan yang di Tangerang Selatan hanya 13 ya, dan saksi-saksi lainnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti itu pertama. Terus kedua terkait dengan dakwaan tidak diterima lainnya adalah di sini ada seharusnya ya ada satu orang pihak lagi yaitu binomo. Binomo kan di sini sebagai pelapor utama ya. Pelapor utama itu binomo. Karena apa? Karena korban-korban ini mentransfer ke binomo ya, mendepositkan itu ke binomo bukan kepada Indra ya. Hubungan hukumnya dengan binomo. Jadi jelas ada hubungan hukum ya dengan binomo dan para korban. Seharusnya binomo itu diangkat sebagai pihak dalam perkara ini yaitu sebagai tersangka dan kemudian jadi terdakwa. Tapi itu tidak ada dan tidak terjadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.